hal-hal yang nantinya mungkin akan menjadi bahan diskusi atau arahan dari para Forkopimda. Nah, untuk kesempatan pertama kami beri kesempatan dari yang mewakili Ketua DPRD, mungkin Pak Arikin, mungkin ada yang mau disampaikan itu nanti bukan ada lanjut ya. Mungkin Kakak Polres tidak, oke. Pak Dandi, mungkin ada yang mau disampaikan. Pak Kajari tidak ada ya. Pak dari PM Pengadilan Negeri tidak ada. Berarti langsung Ibu silakan Bu. Untuk sejenak kita bersilaturahmi dengan para penonton. Kami silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubatan. Harus. Puji dan syukur yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, beserta rombongan, asisten, kemudian kepala OPD atau wakili, camat, lurah, dan yang saya cintai, saya banggakan masyarakat atau pekerja yang ada di sini, yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan keselamatan serta jodoh yang baik sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan agenda kita meninjau di mana beberapa waktu yang lalu kita dengar ada musibah longsor yang mana menimpa 5 orang pekerja. Itu yang membuat kami kesini ya. Yang kita tekankan di sini adalah keselamatan manusianya. Jadi nanti mungkin boleh kita tanya selama Bapak melakukan kegiatan ini apa saja yang dialami, seperti apa. Dan kita tentunya semua orang perlu biaya hidup, perlu ada pekerjaan. Tapi pekerjaan itu harus pertama tidak langgar aturan. Kedua yang paling utama lagi adalah keselamatan pekerja. Itu menjadi sasaran kita. Dan perlu saya sampaikan khusus di Sagatani ya sekarang sudah proses pembangunan bandara dan kemudian ada SPN yang Sekolah Polisi Negara. Kemudian juga yang dalam proses adalah tanah negeri ya, di situ kita ada agrowisata, industri yang akan kita lakukan. Kemudian kita di Danau Seretangan yang akan kita buat sebagai tempat air baku. Artinya apa saya sebutkan di situ nanti ada juga peluang-peluang yang kerja untuk Bapak Ibu yang bekerja ini. Dan ini ya tadi kita tahu bahwa wilayah ini adalah perbatasan Singkawang dan Bekayang, dan tentunya menjadi tanggung jawab saya selaku kepala daerah Singkawang dan kemudian Bupati Bekayang yang nantinya akan menjadi satu pembahasan kami ya di dalam bagaimana ke depan yang bagusnya seperti apa. Apakah ini diperbolehkan untuk tambang terus? Jika dibolehkan tambang terus tentu harus ada izin. Kedua, bagaimana SOP-nya ya, standar kerjanya seperti apa sehingga tidak ada lagi yang namanya ada pekerja kita yang masuknya bukan diri. Kalau ini kan tetap sayang sekali ya, kasihan sekali karena kalau jika ada kecelakaan kerja yang menimpa masyarakat kita. Jadi nanti lebih banyak Pak, boleh Pak Sutirno nanti kita mungkin ada yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu kepada kami sehingga menjadi satu pembahasan bagi kami khususnya wilayah Kota Singkawang, dan karena ini perbatasan nanti juga akan kita bicarakan dengan wilayah Kabupaten Bengkayang. Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan. Sekiranya nanti Bapak Ibu ada hal-hal yang dialami seperti apa bisa sampaikan kepada kami sehingga kita mendapat satu solusi yang baik. Yang jelas kita juga ingin tahu dari sekian banyak ini yang mana penduduk Singkawang. Yang KTP Singkawang coba tunjuk tangan, KTP Singkawang. KTP Singkawang ya. Nah, yang KTP Bengkayang. Nah ini Pak 50-50 Pak Kapolres KTP Singkawang Bengkayang 50-50. Jadi ini ada 2 wilayah ya, yang bekerja di sini. Tentu ini menyangkut kesejahteraan keluarga kita semua di sini.
Ya mungkin itu Pak Sutirno, harapan kita nantinya ada yang mereka bisa sampaikan ke kita. Tentu ini untuk kebaikan ke depan untuk Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kita mohon selalu jaga kesehatan di mana saat ini masa pandemi Covid. Kita harap kita semua sudah pakai masker, jaga jarak ya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Bang Sengat Kak Jubata. Harus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bu Wali Kota Singkawang. Beberapa hal secara singkat tegas, wujud kepedulian seorang pimpinan pemerintah daerah terhadap warga yang beraktivitas di lingkup yang walaupun sampai hari ini masih bersifat abu-abu, tadi sudah dijelaskan menyangkut batas. Kemudian terkait dengan beberapa hal, nanti Pak Camat, Pak Lurah, Bapak Ibu, tolong nanti dibantu untuk aspek pendataannya, karena dari aspek data kita bisa merancang kebijakan berikutnya. Tolong nanti Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti diminta data terkait dengan nama kepala keluarganya, anggotanya, dan KTP-nya, tolong untuk disampaikan Bapak Ibu ya. Itu menjadi bahan baku kita untuk bagaimana merumuskan rencana-rencana kita ke depan. Tadi disampaikan oleh Bu Wali, banyak hal strategis mau dilakukan di daerah sekitar Sagadani. Cerita bandara, cerita SPN, Bapak Ibu sudah tahu. Cerita Danau Serantangan, nanti akan menjadi sumber air bersih kita. Kemudian agrowisata. Itu sesuatu yang memang semuanya itu demi untuk Bapak Ibu atau kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah kita. Bapak Ibu, karena forum seperti ini sangat terbatas, kita persilakan mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Dari depan dulu. Silakan. Saya kemarin. Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan hal-hal menyangkut aktivitas di sini. Bapak Ibu jangan ragu-ragu seperti apa yang sebenarnya apa ya? Yang menjadi sebuah persoalan dan aspek-aspek lainnya. Mungkin ada dari sini. Atau mungkin dari samping kirinya ada. Silakan. Ada? Ada ya? Sampaikan. Yang perlu disampaikan, sampaikan. Silakan. Padat saja. Selamat pagi. Namanya Pak? Nama saya dari Ladang. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu kita dan panitia yang hadir di sini dan instansi yang terkait yang telah sudi turun ke lapangan ini. Jadi bapak-bapak ibu bisa melihat keadaan di lapangan seperti apa. Jangan hanya mendengar kan Bu. Jadi di sini kami di sini ingin bertanya apa nanti untuk penutupan ataupun solusinya nantinya seperti apa. Kami pun pengen kejelasan karena banyak nyawa yang kami hidupi untuk sekarang ini Bu. Banyak orang yang mencari makan di sini, apalagi bukan saja dari Singkawang, Bengkayang, bahkan mungkin di luar provinsi Kalbar yang hadir di sini bekerja. Karena minimnya lapangan pekerjaan di tempat kita Bu. Jujur aja, perusahaan-perusahaan yang ada di sebelah sini bangkunya berapa menampung tenaga kerja, menyerap tenaga kerja. Cek JTJ. Di sini ada anak pasir. Berapa orang yang mampu diserap tenaga kerja? Apalagi dengan kami. Mohon maaf Bu, kami sekolah tidak ada ijazah. Mau kerja apa? Sedangkan di sini kami tanpa ijazah, asal mau bekerja kami tidak diterima tanpa persyaratan apapun. Kalau menghitung jumlah jiwanya yang bekerja di sini Bu, satu orang dia punya 2 anak, berarti 4 orang. Satu set muslim 15 orang. Dikalikan 4, 60 jiwa. Itu persen. Bukan pejabat, bukan PT, bukan perusahaan mampu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Betul. Karena kami di sini, mohon maaf aja, kadang-kadang kami takut. Kami pun tidak mau juga Bu dikejar-kejar dengan pekerjaan seperti ini Pak. Tidak ada yang mau dikejar, mau tidak kalian dikejar-kejar? Mau. Bukan mencuri. Kita bekerja kan. Jadi kami pun minta dengan adanya ibu di sini, mungkin ibu bisa memberikan solusi yang bagus buat kami terima dengan lapang dada. Apabila memang itu dihentikan, tolong bukakan
pekerjaan kami yang memadai, yang cukup dengan kebutuhan sehari-harian kami. Jangan seperti perusahaan 60.000, 70.000 gaji per hari, anak kami mau SD mau datang sekolah pakai paket Bu. Apa ibu paham sekarang musim Covid kan Bu ya? Kita ini sekarang lihat pandemi Covid. Mungkin tak semua kami di sini dapat bantuan dari pemerintah. Ada bantuan paling 600.000 kali ganda biaya hidup 600.000 bilang cukup tidak? Kebutuhan kami. Jadi itulah Bu kira-kira undang-undang kami Bu yang ingin sampaikan. Nah, kalau ada yang lain tolonglah kasih tambahan. Kalau memang diperlukan izin kami siap bikin izin. Jangan perusahaan asing yang bisa bikin izin, kami bisa juga. Kalau memang betul-betul 15 orang itu Bu, satu unit mesin dompeng kah, mungkin mesin besar semakin banyak tenaga kerjanya yang kita serap. Itu kan belum keluarganya lagi Pak. Kalau satu dikalikan 4 orang berarti 60 orang per set mesin. Belum lagi yang pengusaha-pengusaha yang jualan keliling. Yang kayak kantin. Kayak kantin. Sebenarnya kami sangat terima kasih baik pihak kepolisian, TNI dan Polri, kami terima kasih banyak. Mereka tuh udah sebenarnya malas melihat kami. Cuma aku boleh buat ini demi perut kami Bu. Demi anak-anak kami, masa anak-anak. Memang aturan kita, saya mau nanya kembali lagi. Iya. Apakah hanya orang-orang pejabat anaknya yang bisa sekolah tinggi? Kami kan mau juga, Bu. Dengan cara kerja seperti ini kami gaji tidak ditentukan, bukan dipatokan. Ya oke lah Bu, itu jawab dulu. Terima kasih. Tidak terlalu siang. Masih ada Bapak Ibu? Silakan. Tenang-tenang saja nyampaikannya. Ada. Ke depan. Masih ada dari sini? Ke depan. Ada. Nama alamat. Kami lupa. Sebutkan namanya Pak. Alamatnya. Depan. Biar. Oke, terima kasih waktunya diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat dari Harus. Perkenalkan, nama saya lengkap Antonius Tomo. Saya dipanggil Pak Tomo setiap harinya. Saya berdomisili di Singkong 2, Desa Gotuma, Kecamatan Matradok, Kabupaten Bungaya. Ya Pak. Ya. Jadi yang perlu saya utarakan di sini Pak, tentang mahkamah ini. Kalau tidak salah saya, karena saya asal pribumi, jadi tahu benar asal usul masuknya dompeng, yang bahasanya dompeng Pak ya. Itu dari tahun 91 masuk di daerah saya di Singkong, Gua. Dan berbicara izin ataupun WPR tadi yang disebut, itu sejak dari tahun 95 udah kami minta sebenarnya, cuman belum ada tanggapan sama sekali sampai hari ini pun. Sampai saya sudah selesai, ada lagi tugas di desa. Jadi kalau memang tadi berbicara Ibu misalnya izin, kami sangat berterima kasih. Jujur saja, saya bukan pemilik dompeng, cuman saya mewakili kawan-kawan yang dompeng. Dan kebetulan anak saya juga buka kantin di sini. Kalau memang itu menyangkut kantin, dipajak, ya kita bersedia sesuai dengan aturan yang kami inginkan. Dan kami mampu membayarnya, itu saja. Dan tadi berbicara izin, bagaimana cara izinnya? Satu persatu atau berkelompok, itu perlu diketahui oleh kawan-kawan kita nanti ya. Kalau hanya satu persatu, artinya satu orang mendapat ke sana. Secara izinnya, izin apa? Itu perlu diperjelas agar kami bekerja tidak dikejar-kejar lagi. Kami sangat mengharapkan seperti ini. Ya, daripada kami dikejar-kejar, kalau ada sedikit datang polisi, entah dibilang lari berdua, ada yang berbahaya, siapa yang bertanggung jawab? Iya benar Pak, ini kenyataan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya kawan-kawan ada masih ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kabupaten. Harus. Terima kasih Pak Thomas. Pak Lurah, ada yang sampaikan. Ke depan aja, langsung ke depan. Warga lagi ya. 2 lagi lah ya. Habis itu baru kita istirahat. Atau 1 lagi lah ya.
Nah, dari Singkawang, wakil dari Singkawang. Ini kan tadi kan dari Montrado. Ya, oke yang. Satu Landa. Nah, kita mau dengar yang betul-betul warga Singkawang. Mana nih warga Singkawang nih? Ah, Kak depan kuhan bajakku dari tadi. Dia orang tinggi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu kita, Ibu Wali Kota Singkawang. Yang terhormat Bapak Kapolres Kota Singkawang. Yang terhormat Wakil Ketua Dewan DPR Kota Singkawang, Pak Dandim, Kepala Kejaksaan, serta para hadirin yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Kita tutup poin aja, Bu. Saya ingin bertanya, Bu. Nama saya Sahri pribadi, panggilan saya Cai, asal dari Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang. Yang saya pertanyakan, tadi saya dengar itu menyinggung masalah izin. Begini, Bu, kalau izin masalah peti, Bu, tentulah kita harus memprediksi, menilai, mendeteksi wilayah yang akan dijadikan izin itu. Apalagi kita udah menyangkut ke WPR. Karena setiap pengajuan izin harus ada jelas legalitasnya, Bu. Sedangkan bukti di lapangan Singkawang sama Bengkayang ini kita tidak tahu titik batasnya di mana. Betul. Nah, jadi di situ membuat keraguan para penambang. Sebenarnya penambang ini kalau topa-topa mampu, Bu, bikin izin. Tetapi keraguan warga, keraguan masyarakat kedua belah pihak, di mana sih batas Singkawang Bengkayang? Itu kita berjelas dulu batas Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Baru kita berbicara pada masalah izin, karena yang duduk di depan ini hanya pemerintah Singkawang aja. Jadi kalau pemerintah Bengkayang juga hadir, jadi kita bisa menilai bertanya, ini sebenarnya lokasi mana sih, batas mana sih, wilayah mana sih, gitu, Bu. Karena kita ini kalau udah menjurus ke masalah izin, itulah kita harus melewati semua legalitas kehukuman, LH, apa segala, Bu. Nah, jadi kami para penambang, para pekerja, para anggota-anggota yang buka kantin sini semua meraih rezeki dari sini, Bu. Jadi kami mengharapkan untuk putuskan dulu tapal batas. Kami siap, Bu, kalau terputuskan tapal batas, jadi kami bisa tahu, oh izin kami itu di wilayah Bengkayang, berarti kami ngurusnya ke Bengkayang, gitu. Kalau wilayah Singkawang, oh kami ngurusnya ke Singkawang, gitu, Bu. Nah, jadi kami maunya diperjelas dari pihak pemerintah yang terkait untuk menentukan tapal batas dulu, biar kita rapi mainnya, Bu. Jangan nanti kita bikinkan izin di sini, tapal batas berubah, hancur lagi, kita bikin lagi di sebelah, gitu, Bu. Nah, jadi kami maunya kemungkinan para kawan-kawan yang ada di sini mungkin sependapat bahwa kita putuskan dulu tapal batas, baru kita laksanakan perizinan. Sekian, terima kasih. pribadi. Oke, terima kasih Pak Sari pribadi atau Pak Jai. Silakan, Bu. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk semua, luar biasa. Sebetulnya keinginan pemerintah sama, setiap kepala daerah punya keinginan sama, yaitu masyarakatnya harus sejahtera, ya. Tadi Bapak Aan sampaikan dari Landa bahwa anak kami juga sekolah, maka dari itu pemerintah ada yang namanya sekolah gratis, ya, tetap jadi perhatian kita. Mengenai pertambangan emas itu memang bukan dari sekarang, ya, zamannya belum kita mekar itu sudah masuk, Sambas itu sudah ada. Yang mau kita lakukan hari ini, yang mau kita turun hari ini, dari awal saya sampaikan kenapa kami datang, karena pernah ada longsor sampai menimbun 5 orang. Karena sekarang tadi kita ingin Bapak Ibu kerja itu jangan sampai dikejar-kejar kayak pencuri, itu yang kita tak mau. Ya, kita mau Bapak kerja sudah ada SOP-nya, tidak takut-takut, kami baik, Bapak pun baik. Itulah tujuan utama kami datang, Bapak Ibu, ya. Jadi kami datang bukan cerita penutupan, bukan cerita seperti apa. Yang kami mau adalah tadi mengenai ini, ya, sudah rangkum, ya, Pak Tomo, ya, kemudian Pak Saril. Jadi itu sama, ya, batas kita. Tadi saya awal sambutan sudah sampaikan, kami
saya akan mengajak Bupati Bengkayang. Kemudian tadi secara legalitasnya, misalnya ini sebetulnya ada berapa besar sih emas yang ada terkandung di sini? Boleh nggak kita kasihkan izin sebagai wilayah pertambangan rakyat? Sehingga Bapak Ibu kerja itu sudah mungkin ada asuransinya dan sebagainya. Kalau ada kejadian pun keluarga yang ditinggalkan pun dikasih santunan dan seperti itu, ya kan? Betul. Ya, Bapak mencari nafkah. Kalau Bapak kerja di apa, anak mau makan apa, istri mau makan apa, kan ada misalnya ada asuransinya. Jika sudah semua legalitasnya sudah ada ya termasuk izin. Dengan kita tahu apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan akan menjadi PR kami, pembahasan kami pertama tadi batas wilayah dulu. Kemudian memang ya tadi kami pagi pun sempat ngobrol ya Pak Dandim ya, Pak Kapolres ya sama Pak Kajari ya bagaimana jika legalitasnya pertama tata ruang, kedua tadi ya harus dikaji benar nggak ini. Nah, yang jelas yang kami minta hari ini adalah keselamatan para pekerja dulu. Kalau bekerja kita tanyakan, yang memberi kerja juga harus lihat ya resiko daripada musibah itu yang menimpa pekerja kita. Yaitu yang menjadi tujuan kita. Jadi terima kasih Bapak Aan yang mana bahwa ini juga bisa menampung banyak keluarga. Dan harapan kami Bapak harus ingat juga dari pemerintah, dari sisi pekerjaan Bapak cari pekerjaan, tapi sisi anak sekolah Bapak harus sekolahkan. Tidak ada istilah tidak ada duit Pak. Sekolah sekarang kan sudah gratis ya. Khusus Singkawang bagi anak tidak mampu, pakaian pun kami siapkan ya. Pakaian sekolah pun kami siapkan ya. Sepatunya pun kami siapkan ya. Kami ada Nah, kita ada memberikan bantuan atau ditambah bahwa kita sudah gratis sekolah, tapi kita ada memberikan pakaian ya seragam dan sampai sepatu itu untuk anak-anak kurang mampu. Jadi Bapak sudah susah, harapannya anak jangan susah. Jadi kasih sekolah ya Bapak ya. Kemudian kedua yang Bapak Tomo ya memang Pak kalau izin tadi sama kurang lebih sama, kita harapkan kalau pemerintah tetap tadi ya kita bekerja jangan melanggar aturan, dan kami pemerintah juga tidak membabi buta misalnya membuat masyarakatnya sengsara ya, tetap kita juga mendahulukan melihat mencari solusinya. Nah, misalnya ini tidak boleh, itu pun kita tadi Bapak sampaikan solusinya kami kerja di mana kan seperti itu Pak ya. Jadi sekali lagi kami datang ini bukan penutupan ya, tapi kami melihat tindak lanjut yang harus kami lakukan karena ini menyangkut wilayah. Tentu saya sendiri tidak bisa, harus mengajak Bupati Bengkayang untuk sama-sama. Yang jelas yang kami datang hari ini adalah minta Bapak kalau bekerja itu hati-hati. Ya, hati-hati jangan sampai ada terkena musibah itu. Sudah sekali musibah berarti tahu loh kenapa terjadi longsor dan sebagainya. Itu yang harus perhatian Bapak Ibu semua. Nah, nantinya setelah kita tegakkan, baru kita tindak setegas-tegasnya oleh TNI Polri ya. Ada ketua pengadilan, kejaksaan ini akan bertindak. Tapi untuk saat ini kita mencari solusinya dulu sampai kita dapat izin dan sebagainya, itu baru ada tindakan-tindakan yang kita lakukan. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, dan sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh pekerja untuk berhati-hati, dan kepada pemberi kerja juga melihat juga kondisi di lapangan harus seperti apa, harus ada SOP-nya sehingga tidak mengulang lagi kejadian-kejadian yang menyebabkan korban jiwa. Yaitu yang dari kami. Terima kasih, selamat siang, selamat pagi, salam sejahtera pada kita semua. Adil Katanino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata. Terima kasih Ibu Wali Kota Singkawang, Ibu Cecung, yang telah memberikan beberapa hal, arahan, penegasan yang intinya bahwa bagaimana melakukan aktivitas yang selamat dari jiwa, selamat lingkungannya, itu menjadi penting Mbak. Jadi jangan sampai gara-gara kita mau mengejar pendapatan lalu ancamannya jiwa. Nah, ini untuk diperhatikan. Kemudian juga lingkungan menjadi penting karena kita berpikir tidak hanya untuk kita, tapi untuk anak keturunan kita seperti itu. Kemudian beberapa hal nanti akan menjadi pembahasan terpadu dengan pemerintah yang berdampingan, yaitu Bengkayang, yang otomatis juga nanti akan bersama pemerintah Provinsi Kalbar.
Mungkin itu untuk pertemuan kita siang ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah berkenan hadir. Ada yang mau ditambah Pak? Ada cukup Pak ya? Ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bu Wali Kota, Bapak Forkopimda, serta seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Dandim 1202 Singkawang. Namun wilayah tanggung jawab kami adalah Singkawang dengan Penggayang. Jadi yang untuk dua wilayah ini bisa kami koordinasikan. Nanti mungkin ada kesempatan waktu kita akan sampaikan apa yang jadi informasi kita di lapangan. Kemudian hal tadi yang menjadi penekanan dari Ibu, saya kira tentang SOP yang mungkin dari Masnya atau Bapaknya menyampaikan yang punya tanggung jawab terhadap anak-anak ya. Kejadian-kejadian kemarin, nah ini yang perlu kita tindak lanjuti bersama. Jangan sampai kita mengejar ada hasilnya sampai dalam, tidak kita perhatikan faktor keamanan, ya, kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang jelas, kalau dengan adanya penelitian, perizinan, tentu akan menjadi pertimbangan. Oh, daerah sini rawan, daerah sini rawan longsor, daerah sini ini sudah terlalu dalam dan sebagainya. Kemudian tambahan dari saya, ini perlu ya, jangan sampai setelah kegiatan ini tidak bisa dipakai lagi, terjadi kerusakan alam. Ini kan yang akan nikmati nanti anak cucu kita, ya kan? Nah, nanti mungkin dari pemberi modal atau memberi kerja maupun yang mempunyai alat, maupun yang punya ilmu lah tentang pengolahan ininya, agar mendesain, oh kira-kira sekian lama saya harus menata. Jangan sampai terus nyari ke dalam tiba-tiba terjadi longsor. Atau begitu nyari ke dalam mungkin sudah habis, sudah tenaga habis, sudah tidak ada, tinggal pergi. Ini banyak yang terjadi baik di Singkawang maupun Bengkayang, betul kan? Nah ini jangan sampai terjadi. Memang ada beberapa metode, ada yang seperti ini menggunakan dompleng, menggunakan alat berat, ada yang membuat lubang sampai ke dalam. Ya. Namun kalau kita punya tanggung jawab moral untuk ke depan, saya minta penekanan saya lagi adalah masalah rehabilitasi. Bagaimana ini mungkin sudah bertahun-tahun, ya. Ini nanti dibutuhkan yang sudah untuk sekaligus pengamanan. Jangan sampai menganga kita biarkan, terus nanti tiba-tiba kita pas ada di situ terjadi longsor. Ini perlu menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai kita hanya mengejar. Kenapa yang kita kejar pun untuk belakang, kalau terjadi apa-apa dengan kita, ya, yang di belakang kita bagaimana? Betul kan? Nah, ini yang menjadi perhatian ya. Untuk perizinan tentunya mungkin koordinasi dengan dinas terkait untuk memberikan informasi bagaimana masalah lahan ini aman atau tidak, terus kedalaman ini kan sudah cukup dalam ya. Kapan mulai rehabilitasi, itu perlu menjadi perhatian dari kita semua. Sampai kita udah yang penting kerja, pokoknya yang penting kerja, alat teksa masuk, kita lupa mungkin di situ udah terlalu dalam, udah rawan longsor. Baik, itu satu hal yang menjadi perhatian saya untuk konservasi atau rehabilitasi lingkungan sekaligus untuk pengamanan, ya. Terus SOP-nya tadi untuk ya koordinasi dengan yang mengetahui masalah tanah agar jangan sampai terjadi longsor dan menimpa kita. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak. Dan mungkin dari Pak Kapolres ada yang mau disampaikan Pak? Sudah Pak ya, cukup ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk semuanya. Hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu, dan mungkin dari tim tidak bisa terlalu lama bergabung dengan Bapak karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, sehingga kami langsung akan bergerak untuk menuju ke kantor Lurah Sagatani. Demikian. Terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak semuanya. Kita doakan semoga semuanya selalu sehat, selalu selamat. Yang terpenting tadi penekanan yang ada itu tidak hanya penekanan yang hanya sepihak, tapi itu kepedulian untuk Bapak semuanya.
keselamatan jiwa, keselamatan untuk anak cucu kita menjadi penting. Mungkin itu, terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Baik. Nah, baik. Bapak Ibu, Nah, saya tambahkan ya, kalau sudah selesai kerja, itu coba tidak tadi sampaikan Pak Dandim juga, jadi dirapikan kembali, ya, jangan sampai jadi tidak rapi. Jadi tolong kalau sudah selesai ditutup kembali, selesai ditutup kembali ya. Terima kasih. foto. Jaga jarak. Abang. Betul.